Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kiranya Bapak, Ibu, dan keluarga senantiasa sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, para sahabat, ini adalah podcast majalah Narwastu yang ke-21. Jadi selain majalah Narwastu terbit dengan edisi cetak dan online, juga ada podcast yang kami tampilkan dengan narasumber tokoh-tokoh inspiratif. Kali ini ada narasumber kita, ini untuk kedua kalinya beliau tampil, Bapak Pendeta Dr. Nus Remas, seorang pemuka gereja Aras Nasional, dikenal juga Ketua Dewan Pembina Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia atau LPMI, juga Ketua Majelis Pertimbangan PGLII, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili Indonesia. Banyak hal yang mau kita perbincangkan dengan beliau. Beliau ini seorang tokoh senior di kalangan gereja Aras Nasional yang sudah banyak makan asam garam. Tentu akan berbicara nanti tentang keadaan gereja, bangsa, dan negara kita. Baik, para sahabat, kita akan mulai perbincangan kita. Saya sapa beliau. Shalom Pak Nus, apa kabar? Shalom Pak Yondro, kabar baik, puji Tuhan. Baik Pak ya, ini Bapak di tengah masa pandemi masih sering beraktivitas keluar kota ya? Beraktivitas. Ya, Pak Nus, ini negara kita sudah merdeka 77 tahun. Bapak sebagai anak bangsa, sebagai tokoh senior di tengah gereja, apa yang Bapak rasakan atau refleksikan dengan kemerdekaan kita saat ini? Apalagi pandemi masih ada di depan mata kita walaupun sudah semakin melandai. Jadi saya melihat hidup ini ada 3 dimensi waktu. Masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. 77 tahun sekarang ini, itu berarti ada masa lampau. Kita tetap menghargai dan menghormati mereka yang sudah memulai. Dan apa yang sudah mereka perbuat. Ada positif, ada negatif. Tapi bagi saya, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini sehingga tetap berjalan sampai 77 tahun ini. Kita mau supaya ke depan bangsa ini menjadi lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan lokal, global, dan macam-macam. Untuk itu hari ini kita perlu mendukung pemerintahan hari ini supaya benar-benar hari ini kita dapat berbuat sesuatu yang menjadi berkat bagi seluruh bangsa dan negara kita. Iya, kita sudah punya 7 presiden Pak Nus ya. Bapak juga bersahabat dengan beberapa presiden, barangkali hanya dengan Bung Karno yang belum pernah berfoto bersama ya. Apa yang Bapak lihat dari para pemimpin kita ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya? Ya, jadi saya bersyukur bahwa mungkin saya satu-satunya pendeta di negeri ini yang diterima oleh Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Pak Jokowi. Pak Jokowi baru 4 kali. Padahal saya itu ya istilah saya orang kampung. Tapi itu karena anugerah Tuhan. Dan bagi saya tiap-tiap orang itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Dan bagaimana supaya bangsa ini dapat terus, maka semua pihak harus ikut mendukung. Bagi saya sebagai hamba Tuhan, terus mendukung dalam doa. Supaya Tuhan menopang. Saya tidak bisa berbicara dengan mereka tiap-tiap hari, tapi pasti Tuhan mengontrol. Jadi kalau kita serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Iya, tadi Bapak sampaikan sudah 4 kali bertemu dengan Pak Jokowi. Ini pemimpin yang tergolong unik, tapi diakui dunia internasional juga tokoh yang luar biasa. Apa yang Bapak lihat dari beliau ini? Apalagi digaungkan juga sampai 3 periode Pak untuk menjadi presiden. Jadi saya terus terang, Pak Jokowi itu saya tidak kenal.
Tapi ketika beliau menjadi calon gubernur DKI, 2 kali kampanye, puncak kampanye, saya selalu tampil mewakili tokoh gereja untuk menyampaikan sesuatu. Terakhir, yang kedua itu saya masih bergurau, itu di gedung pertemuan di bypass itu. Saya bergurau, saya bilang, saudara Jokowi, saya bilang saudara. Silakan Pak. Saudara Jokowi, ini kali kedua saya lihat juga dari dekat. Dan saya pernah diundang oleh Obama makan pagi dengan Obama tahun 2009 di Washington DC. Saya lihat berdua itu beda-beda tipis. Udah sama-sama kurus, sama-sama gelap lagi, sama seperti saya, semuanya ketawa. Tapi Obama bisa terpilih menjadi presiden di negara superpower kulit putih. Saya yakin Pak Jokowi juga akan terpilih sebagai gubernur dan seterusnya bisa menjadi seorang pemimpin bagi bangsa dan negara kita. Jadi kemudian sesudah jadi presiden, saya bersyukur bahwa sudah 4 kali bertemu dengan beliau. Pertama kali itu berdiskusi hanya berapa orang kita, 4 atau 5 orang, tentang masalah Papua. Dan seterusnya itu pertemuan-pertemuan di Istana Negara, di PGI waktu itu, dan yang terakhir di Istana Negara Bogor. Jadi puji Tuhan, saya kesempatan berinteraksi, ya, bersenda gurau dengan beliau. Begitu ya. Oke. Kita lihat bahwa para pemimpin negara itu biasanya punya kedekatan dengan tokoh-tokoh agama, termasuk di Indonesia, Pak. Apa harapan Bapak sebenarnya kepada para tokoh-tokoh agama, termasuk Kristen, dalam kaitannya dalam menyikapi keadaan bangsa ini? Ya, jadi bagi saya itu adalah peluang yang diberikan oleh Tuhan. Jadi walaupun kita waktu yang singkat, harus menunjukkan integritas, menunjukkan visi dan misi kita, menunjukkan pesan Tuhan bagi presiden sebagai pemimpin bangsa dan negara ini, melalui interaksi yang sederhana, tapi bisa menjadi nilai dalam kepemimpinan orang itu dalam perjalanan ke depan. Jadi sangat penting sebagai tokoh agama, kita jangan sampai punya kepentingan lain. Hanya satu, Tuhan dipermuliakan dan kita menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini melalui para pemimpin manapun, termasuk presiden. Iya. Pak Nus, banyak yang bilang bahwa Indonesia ini bisa tegak berdiri dan kokoh karena ideologi Pancasila, dan banyak orang atau umat yang berdoa untuk bangsa ini. Apa yang Bapak pendapatnya tentang itu? Itu luar biasa. Presiden Bung Karno, Tuhan telah pakai untuk meletakkan sesuatu fondasi yang sangat penting, Pancasila. Dan Pancasila selama 77 tahun ini sebagai fondasi yang nyaman bagi bangsa dan negara kita. Maka kita tetap mempertahankan itu, jangan sampai ada sana sini yang macam-macam, tidak boleh. Pancasila harus tetap dipertahankan sebagai fondasi yang kuat. Dan saya yakin di atas Pancasila dia menjangkau seluruh masalah, mulai dari ketuhanan sampai kepada masyarakat, keadilan dan sebagainya. Sehingga ini harus tetap menjadi fondasi bagi bangsa dan negara kita yang heterogen, ada perbedaan etnis, budaya, agama, dan macam-macam. Tetapi kita ada di dalam satu wadah, Pancasila. Gitu Pak ya. Jadi Pancasila ini anugerah Tuhan untuk Indonesia. Anugerah Pak, Tuhan untuk Indonesia. Baik. Pak Nus, Bapak dikenal sebagai Ketua Dewan Pembina Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Bapak punya peran yang sangat signifikan di lembaga ini. Bapak juga Ketua Majelis Pertimbangan di PGLII. Bapak pernah menjadi Sekretaris Umum, Ketua Umum, dan sekarang
Ketua Majelis Pertimbangan. Apa refleksi Bapak sekarang tentang LPMI sekarang 54 tahun, PGLI sekarang berusia 51 tahun? Ya, jadi kalau bagi saya, sejak hari pertama saya mengambil keputusan untuk menjadi bagian dari LPMI, itu 50 tahun lalu. Karena saya senang dengan visi menjangkau mahasiswa. Mahasiswa hari ini adalah pemimpin hari besok. Dan itu sangat penting. Itulah sebabnya saya tertarik dan terpanggil benar-benar sudah 50 tahun ini tetap menjadi anggota staf dari LPMI karena visi dan misinya. Mahasiswa hari ini pemimpin hari besok. Kalau mahasiswa kita persiapkan dengan baik, dia akan menjadi pemimpin di masyarakat dimanapun. Saya ingat tahun 70-an saya diundang oleh Dr. Nainggolan, Rektor UKI waktu itu, masih di Diponegoro. Kami dua bicara empat mata dan dia bilang begini, Saudara Nus, saya mau Bapak mempersiapkan mahasiswa UKI supaya mereka memiliki missionary mindset. Mereka dimanapun bertugas, di seluruh negeri ini, di kota, di pelosok, mereka harus tetap menjadi saksi Kristus, utusan Injil, dimanapun mereka berada. Dan itu saya rasa begitu klop dengan visi dan misi dari LPMI. Dan saya pertahankan itu sampai hari ini. Saya tetap melihat mahasiswa hari ini adalah pemimpin hari besok. Iya. Kemudian PGLI juga punya moto dipanggil untuk bersekutu untuk memberitakan Injil. Apa maksudnya itu, Pak? Ya, jadi kita dipanggil untuk bersekutu. Jadi bukan sekedar organisasi. Ya. Tapi ada tujuan utama ialah memberitakan Injil. Jadi kita bergabung untuk sehati, sepikir, mendoakan dan terus berjuang untuk kemajuan Injil. Karena kalau tidak demikian, apa arti gereja? Gereja itu punya 3 dimensi penting, koinonia, marturia, dan diakonia. Kalau kita hanya terjebak pada koinonia, persekutuan, dan diakonia, maka marturianya hilang. Itulah sebabnya kalau kita benar-benar mau supaya teman-teman para pendiri PGLI dari awal itu sangat-sangat punya komitmen untuk memberitakan Injil, kabar baik bagi setiap orang di negeri kita. Dan saya bersyukur bahwa saya satu-satunya hamba Tuhan yang menjadi sekjen 2 periode, ketua umum 2 periode, dan ketua Majelis Pertimbangan 2 periode. Belum ada yang menyamai itu, Pak ya? Mulai dari pendiri sampai hari ini belum ada. Puji Tuhan. Begitu, Pak ya. Pak Nus, Bapak juga dikenal seorang hamba Tuhan yang sering melayani atau diundang tokoh-tokoh penting di negeri ini, seperti jenderal berpengaruh untuk melayani ke rumahnya, terutama para jenderal Kristen gitu. Kita kaitkan dengan situasi saat ini, ada isu yang sangat santer saat ini, ada jenderal yang melakukan pembunuhan diduga ini di rumahnya sendiri, padahal dia itu seorang petinggi Polri. Bapak kan tentu sudah mengikuti beritanya ini melalui media, termasuk media sosial. Apa yang Bapak lihat di sini sebenarnya? Jadi saya selama mengikuti itu melihat ya, Pak Yonro, setiap orang bisa berbuat salah. Tidak ada yang sempurna. Tapi motivasi berbuat salah itu apa? Kalau itu adalah buat membunuh orang dalam kebenaran, saya rasa hukum pun bisa mengakomodasi itu. Jadi kebenaran itu sangat penting. Nah ini saya terus terang, saya tidak mengerti urusan polisi, internal, perwira. Ini sudah hampir 2 bulan lebih.
persoalannya nggak jelas-jelas sampai sekarang. Ini apaan? Lah, bagaimana selama ini? Mau nangkap orang, mau orang begini-begini. Lalu sendiri di dalam itu nggak beres. Saya terus terang sangat-sangat menyesali. Apalagi ini sebagai seorang anak Tuhan. Diperlukan kejujuran, diperlukan kebenaran. Bahwa sudah melakukan sesuatu yang menyimpang, harus mengatakan kebenaran. Supaya itu selesai. Tapi kalau tidak mengatakan kebenaran, maka itu tidak selesai-selesai. Gitu Pak ya. Ya, kalau pengalaman Bapak selama ini, kalau diundang melayani atau memberikan nasihat rohani kepada katakanlah pejabat atau jenderal Kristen gitu Pak, biasanya apa yang Bapak sampaikan? Saya terus terang mengatakan kebenaran itu dan tidak kompromi dengan siapapun, dengan para pejabat tinggi, ya, para perwira secara pribadi maupun secara formal. Misalnya saya 7 tahun berturut-turut bicara di Mabes TNI Angkatan Darat, ya. Para panglima ABRI bergantian dalam 7 tahun, tapi pendetanya tetap sama. Dan saya bicara keras tanpa kompromi, tanpa pamrih. Saya juga bicara di kepolisian, di Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan di DPR, di MPR, semuanya saya tetap mengatakan kebenaran itu. Bahwa orang itu melakukan atau tidak melakukan, itu urusan dia dengan Tuhan. Dan ada kesempatan juga untuk membina secara khusus yang beragama Kristen, secara pribadi, keluarga. Tapi sekali lagi, bagaimana hubungan orang itu dengan Tuhan, kita tidak bisa mengendalikan. Hanya Roh Kudus. Gitu Pak ya. Bapak sering menyampaikan begini, kalau kita intim dengan Tuhan, memulai persekutuan saat tidur di rumah dengan baik, dengan khusyuk, percayalah jalan kita akan dikuatkan, disertai. Apa maksudnya Pak? Saya bersyukur pada Tuhan bahwa sudah 40 tahun lebih saya mulai hidup ini tiap hari bangun tidur berlutut, berdoa, menyerahkan hidup pada Tuhan. Karena itu sangat-sangat penting. Bagaimana saya hidup hari ini sangat bergantung dari Tuhan. Sebab itu bangun pagi saya lihat dulu ke atas. Tuhan, ini saya. Saya serahkan hidup saya dalam tangan Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan lengkapi dengan hikmat kebijaksanaan. Dan Tuhan pakai sehabis-habisnya. Itu doa saya sudah lebih dari 40 tahun. Sampai dengan pagi ini, hari ini, saya tetap melakukan hal yang sama. Karena tanpa pimpinan Tuhan, kita semua bisa salah. Di samping itu tiap pagi saya duduk dengan istri membaca Alkitab dan berdoa. Karena berdoa, firman Tuhan itu mengarahkan kita. Sehingga kalau kita mulai itu dari diri kita, mulai dari keluarga kita, maka kita bisa menjadi berkat bagi masyarakat di mana kita berada. Dan itu sangat penting. Sebab itu saya sudah mau 50 tahun dalam pelayanan dan saya menikmati bagaimana kemurahan Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan mengawali, Tuhan memberkati, dan Tuhan terus membimbing menuju hari depan yang penuh harapan. Iya. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan Bapak selama hampir 50 tahun ini, Bapak sering menyampaikan tidak pernah digaji, tapi Tuhan punya banyak cara untuk memberkati saya, begitu. Itu bisa Bapak jelaskan itu? Jadi begini Pak Yonro, tanggal 21 Januari tahun 73, di sebuah gedung gereja GPM, Gereja Pesta Maluku di Ambon. Malamnya itu saya bertobat. Padahal saya cita-cita mau di Fakultas Teknik Perkapalan, saya mau jadi insinyur, mau membangun kapal. Karena memang dari kecil saya itu anak pintar. Malam itu saya bertobat, saya serahkan hidup.
Saya lupa semua, lupakan itu semua, cita-cita semula. Saya fokus mau melayani itu. Dan apa yang terjadi ialah saya menghadap pimpinan LPMI, pendiri Pendeta Dr. Ais Pormes. Dan bla bla bla, sudah katakan sudah iya, lalu beliau katakan begini, Nyong, di LPMI boleh bekerja 24 jam tapi tidak digaji. Itu kata-kata yang terus saya ingat sampai hari ini. Saya tidak pusing dengan gaji, saya mau melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, sudah mau 50 tahun penuh melayani. Saya tidak bergeser kemana dan tidak digaji sampai hari ini. Tapi belum pernah berkekurangan. Termasuk di masa pandemi COVID ini, Pak? Di masa saya kan waktu COVID itu ada di Medan. Jadi mestinya naik hari Sabtu ke Brastagi untuk khotbah hari Minggu. Tapi semua bilang nggak bisa, Pak. Mendingan Bapak pulang karena hari Senin waktu itu saya ingat 25 Maret lockdown. Daripada Bapak naik ternyata apa-apa, wah mereka bertanggung jawab terlalu berat. Jadi kami pulang hari Minggu sore, hari Senin pagi saya ingat saya duduk di ruang tamu itu, lalu saya lihat rumahku. Ya, saya berpuji Tuhan, rumahku bagus juga ya. Karena selama ini masuk keluar, ruang makan, kamar tidur. Saya bilang begini, Lord, I don't understand, but I trust you. Karena saya hidup dari kesibukan pelayanan. Kalau ini lockdown, lalu what happened? Tapi saya bilang, Lord, I don't understand, but I trust you. Tuhan, saya tidak mengerti, tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup ini. Dan puji Tuhan, sampai hari ini sudah berapa tahun COVID ini, saya dan keluarga belum pernah berkekurangan. Berkat itu Tuhan kirim aja. Terus menerus sampai sekarang ini. Belum pernah berkekurangan. Dari hari pertama saya serahkan hidup untuk melayani sampai hari ini. Saya belum pernah berkekurangan. Puji Tuhan. Gitu, Pak ya. Bapak sering menyampaikan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Nah, kita kaitkan dengan kondisi saat ini. Ada banyak kami dengar dari hasil wawancara kami, banyak pendeta juga yang mengalami tanda petik krisis, Pak, di masa pandemi COVID ini. Apa yang Bapak mau sampaikan kepada para hamba-hamba Tuhan pendeta dalam kaitan ini? Saya selalu menggarisbawahi, Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup. Tantangan dan pergumulan bukan saja sekarang. Dari zaman Adam dan Hawa dan seterusnya, semua itu mengalami pergumulan. Ya, jadi kita lihat bahwa tantangan itu ada, tetapi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Dan yang kedua yang selalu saya tekankan bagi saya dan bagi siapapun, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Gitu, Pak. Jadi Tuhan saya tidak punya, tapi Tuhan punya. Tuhan saya tidak mampu, tapi Tuhan mampu. Maka tugas saya ialah menyerahkan diri kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan tahu jalan itu. Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup. Itu adalah komitmen saya dari sampai hari ini. Tuhan tidak pernah salah. Mungkin kadang-kadang kita melewati liku-liku yang kita tidak mengerti. Tapi saya punya istilah yang populer, Tuhan, Lord, I don't understand, but I trust you. Tuhan, saya tidak paham, saya tidak mengerti. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup ini. Puji Tuhan, punya anak-anak, punya mantu-mantu, cucu-cucu, semua tetap diberkati Tuhan sampai hari ini. Ya. Di usia kepala 7 seperti sekarang, Pak, apa doa Bapak yang belum dijawab Tuhan atau obsesi Bapak apa ke depan? Saya selalu menggarisbawahi
not only starting well, but to finishing well. Tuhan tolong saya supaya tidak saja memulai dengan baik, tapi mengakhiri dengan baik. Jadi tetap konsisten dalam panggilan Tuhan, tetap melayani. Istilah saya, komitmen saya, I do my best and God will do the rest. Saya tetap melakukan porsi saya dengan baik. Saya belajar paling sederhana, anak kecil itu hanya memberikan 5 roti dan 2 ikan. Apa? Tapi Tuhanlah yang merubah 5 roti, 2 ikan itu menjadi berkat. Bagi 5.000 orang, masih sisa 12 bakul. Para pelayan itu hanya menyediakan air di tempayan. Dan Tuhanlah yang merubah air itu menjadi anggur yang terbaik di dunia. Jadi, dalam apa saja, saya enjoy aja. Karena saya tahu, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, tidak ada yang mustahil. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Itu yang selalu saya garis bawahi dalam hidup. Ya, saya boleh terlambat, orang lain boleh terlambat, Pak Yonro boleh terlambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Selalu bertindak pada waktu yang tepat, tidak bergantung pada situasi dan kondisi apapun. Begitu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Nus atas perbincangan kita saat ini. Para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada, itulah perbincangan kami yang meneguhkan iman, menginspirasi dengan tokoh senior kita, Bapak Pendeta Dr. Nusremas. Beliau juga dikenal salah satu penasehat LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Kiranya perbincangan ini bisa membuat kita semakin teguh dalam iman dalam menjalani hari-hari kita ke depan yang banyak menghadapi pergumulan. Akhirnya kami menyampaikan Shalom, salam sehat Bapak Ibu. Jangan lupa juga menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Akhirnya kami sampaikan salam kasih Narwastu dan Tuhan memberkati Indonesia. Shalom. Amin.